dia jaharkan niatnya. Mau wudu, dia jaharkan niatnya. Anda bid'ah ahsan. Bukan termasuk dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaharkan niat, mengeraskan suaranya dengan ia melafazkan niat tersebut dan disesuaikan dengan ibadah yang dia akan lakukan. Jadi sebagian orang-orang awam mereka menjaharkan niat ini dengan mengatakan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala imaman atau ma'muman. Aku salat fardu zuhur 4 rakaat, ya imam atau makmum. Nah, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada satupun dari sahabat dinukil bahwa ia menjaharkan niatnya. Niyah min a'malil qalb. Niat itu termasuk dari amalan hati. Bagaimana amalan hati ditampakkan? Tidak mungkin. Orang bertakwa kepada Allah. Takwa min a'malil qalb. Termasuk dari amalan hati. Iman, beriman kepada Allah, termasuk dari amalan hati. Nah, jadi tidak bisa digambarkan. Tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu adalah amalan hati. Di al-jahr bin niyah, dia minal bid'ah al-muhdatsah, termasuk dari bid'ah yang diada-adakan, yang mana Rasul SAW tidak mengajarkan dan juga tidak dicontohkan oleh as-salafus salih. Jadi an-niyah baik di dalam wudu ataupun di dalam salat bid'ah, dijaharkan bid'ah. Ulama mengatakan bahwa kehadiran kita ke masjid, kemudian berdirinya kita di shaf, itu sudah niat. Nah, itu sudah niat. Seorang mengambil air wudu, kemudian dia pergi menuju ke masjid, itu sudah niat. Sebagai bukti kalau kita tanya, mau kemana? Keluar dari rumahnya, kita tanya, mau kemana? Spontan dia akan mengatakan ke masjid. Mau apa? Mau sholat zuhur. Sudah niat. Nah, dengan itu tidak perlu lagi dengan dia memulai niatnya di awal mau sholat dan dia keraskan niat itu. Usolli. Nah, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari ila akhirih. Tidak ada juga. Jadi dia termasuk dari muhdats. Dan demikian juga mereka yang mengatakan muqaranatun niyyah bit takbir. Niat harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Siapa yang ia takbir pertama kali di waktu sholat itu, atau yang disebut dengan takbiratul ihram, harus disamakan dengan niatnya. Tidak boleh salah satunya saling mendahului. Jika ada yang lebih dulu, maka harus diulangi takbirnya. Dari mana keterangannya seperti ini? Nah, karena yang namanya niat dengan gerakan pasti ada salah satunya yang mendahului. Nah, ada salah satu yang mendahuluinya. Imma niatnya, bisa jadi niatnya, bisa jadi takbirnya. Contoh seorang belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Nah, karena dia tertidur umpamanya, atau dia memang di waktu safar dan mau menjamaknya. Nah, di sini
Kadang seorang dia lupa, dia niat sholat ini sholat asar apa sholat duhur duluan. Nah, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Baru dalam sholatnya dia ingat, oh iya, sholat duhur dulu. Nah, bagaimana? Mau merubah niat dalam ibadah. Dikiranya karena ini di waktu asar, dia sholat asar. Dan dia musafir 2 rakaat. Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir, oh iya belum sholat duhur. Nah, apa nggak boleh dirubah? Niatnya yang tadinya dia niatkan sholat asar, kemudian dia rubah, jadi duhur aja. Tidak boleh. Niat harus sebelum ibadah, bukan di pertengahan ibadah. Lalu bagaimana sholatnya? Ya batalkan, ulangi dari awal sholat duhur ini. Baru setelah itu sholat asar. Nah, berarti kadang didahului dengan perbuatannya, kadang didahului dengan niatnya. Dan merupakan suatu hal yang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil. Seorang bisa berbarengan antara niat dengan gerakan takbirnya. Nah, bagaimana? Kemudian dipas-paskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Imam sudah baca dari bacaannya sampai Al-Fatihah hampir selesai. Dia masih sibuk dengan menggabungkan antara niat dia dengan takbir. Mau disamakan, dibarengkan. Tidak bisa-bisa. Allah Akbar, pendahuluan takbirnya. Allah Akbar, pendahuluan niatnya. Allah Akbar. Ini sering kita lihat di kalangan awam seperti ini. Sampai kalau pas imamnya sudah bacaan terakhir dan mau ruku, bisa pas Allah Akbar langsung ruku dia itu. Kenapa? Takut ketinggalan. Sehingga pasnya waktu itu. Nah, ini tidak benar. Ini tala'ub. Ini main-main kata ulama. Nah, apalagi mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i katanya. Nah, walau kata ulama salah, keliru mereka. Imam Syafi'i tidak mengajarkan seperti ini. Nah, jadi tidak ada dalilnya dari Alkitab, As-Sunnah, dan demikian juga dari para sahabat, tidak ada.